saya akan mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan membahas tentang mengenai pengertian dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas mengenai pengertian daripada manajemen sumber daya manusia, saya akan coba membahas sedikit tentang manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku itu mengikuti fungsi antara integrasi individu, lingkungan, dan individu. Artinya manusia berperilaku dipengaruhi karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan di sini adalah organisasi atau perusahaan, sehingga akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia, di mana manusia yang ada di perusahaan itu dikelola. Menurut para ahli menyimpulkan bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM, mulai dari pengadaan sumber daya manusia sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Tentu saja disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk apa semua ini dilakukan? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari tujuan individu, tujuan perusahaan, dan tujuan masyarakat. Nah, dalam organisasi pasti ada 3 tujuan. Jadi perusahaan tidak bisa hanya melakukan kegiatan untuk mencari laba semata, tetapi harus ingat kepada karyawan dan ingat pada masyarakat, karena perusahaan berdiri di atas atau dalam satu lingkungan masyarakat. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan SDM. Di sini akan dilihat apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dari awal sampai akhir. Kenapa berencana? Karena biar semuanya sesuai dengan trap yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Jadi karyawan itu diangkat dan nanti kalau sudah bekerja di perusahaan berhenti, baik karena alasan sendiri atau karena alasan perusahaan. Sedangkan pengangkatan dimulai dari rekrutmen, kemudian seleksi dan penempatan. Jadi seleksi ini adalah untuk mencari sumber daya manusia yang terbaik yang berkontribusi pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan dan pemberian tunjangan. Pengupahan dan pemberian tunjangan ini adalah bahasa lain adalah pemberian kompensasi atau reward, sama saja dalam memberikan balas jasa kepada karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Kemudian yang keempat adalah penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir. Penilaian kinerja untuk feedback dan dasar penghargaan juga sebagai dasar untuk pengembangan karir. Fungsi berikutnya yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Kenapa karyawan perlu dilatih dan dikembangkan? Kapan dilatih dan dikembangkan? Dari mulai direkrut, setelah direkrut oleh perusahaan, setelah diterima perusahaan perlu dilatih. Orientasi namanya. Yang kemudian setelah bekerja juga tetap perlu dilatih sampai pensiun nanti. Kenapa harus dilakukan pelatihan dan agar karyawan bisa meningkatkan kompetensinya? Nah, ini yang disebut pelatihan dan pengembangan. Kemudian fungsi terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kepemimpinan dan produktivitas perusahaan adalah keselamatan kerja. Seringkali diistilahkan dengan K3. Ini untuk apa? Untuk menjamin untuk kenyamanan karyawan dalam bekerja, keamanan karyawan dalam bekerja. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan. Kenapa perlu dipimpin? Kalaupun karyawan sudah memiliki kemampuan kompetensi tertentu, kalau tidak dipimpin, ini akan hanya menjadi semacam kumpulan dari para ahli yang tidak akan menjadi semacam teamwork.
Pemimpinlah yang nantinya bertugas membuat para karyawan yang kompeten ini mencapai satu tujuan, sehingga produktivitas yang akan diharapkan perusahaan nantinya akan tercapai. Nah, saya sudah jelaskan konsep dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.